Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, melanjutkan pembahasan tentang akad salam. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Warabi, dan adapun yang keempat, Allah yakuna, hendaklah ialah harus tidak ada al-muslamu fi, apa barang yang dipesan, muayyanan ialah ditentukan, baldainan tetapi berupa tanggungan. Jadi syarat yang keempat adalah barang yang dipesan tidak boleh muayyan. Apa itu muayyan? Sudah ditentukan. Jadi bahkan harus berupa tanggungan atau hutang. Hutang penjual kepada pembeli. Kemudian kita lanjut biar lebih mudah dipahami. Falau kana, apabila ada apa muslampih muayyanan ialah ditentukan, ka aslam tu ilaika, seperti menyerahkan aku, ka aslam tu seperti menyerahkan siapa aku, ilaika kepadamu, hadas sauba, pada baju ini, masalan misalnya, fi hadil abdi, dalam hamba ini. Palaisa bisalamin, maka tidak ada apa akad salam, tidak ada apa akad bisalamin dengan akad salam, qot'an secara pasti. Jadi akad salam ini suatu akad yang memang kita pesan suatu barang yang memang barangnya belum ada. Kalau barangnya sudah ada, itu namanya bukan akad salam, itu namanya jual beli biasa. Seperti dalam contoh ini, saya menyerahkan kepadamu baju ini. Artinya baju ditukar dengan budak. Jadi jual belinya dengan baju dengan budak. Tapi budaknya ditentukan. Pihajal abdi, budak ini. Nah, itu bukan salam namanya, itu jual beli biasa. Jadi akadnya jual beli biasa. Kalau salam atau pesanan itu suatu barang yang memang belum ada barangnya. Walayan akidu, dan tidak sah apa akad, aidon juga bai'an, hal dalam keadaan jual beli fil adhar, di dalam kaul yang adhar. Namun ketika jual beli seperti itu, model jual beli seperti itu, maka jual belinya pun tidak sah. Nah, akad salam ya, saya memesan barang ini, ini uangnya, saya memesan barang, sifat-sifatnya disebutkan. Nah, itu baru akad salam. Misalkan saya memesan pintu. Pintunya ukuran sekian, kayunya dari ini, panjangnya segini, lebarnya segini. Nah, memang pintunya belum ada. 3 hari jadi, duitnya udah saya kasih. 3 hari barangnya dikirim, sah. Nah, seperti itu namanya akad salam. Cuman kalau pintunya udah ada, saya memesan pintu yang itu, yang ini pintunya di depan kita, itu bukan akad salam namanya, itu jual beli biasa. Wal khomis, adapun yang kelima, alla yakuna, ialah harus tidak ada apa muslampih min muayyanin, dari barang yang ditentukan, ialah sebagian dari barang yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh barangnya juga kita tentukan sendiri. Ka aslam tu ilaika hadza dirhama, seperti menyerahkan siapa aku pada ini dirham, fisoin, di dalam memesan satu sok, fi hadhihi subroh, di tumpukan ini. Ya. Jadi syarat kelima adalah muslampih tidak boleh dikhususkan. Kita tentukan dari barang yang sudah kita khususkan dari barang yang sudah ditentukan. Seperti saya menyerahkan, di dalam contoh ini saya menyerahkan dirham kepadamu untuk memesan satu sok dari tumpukan ini. Nah, ini ditentukan. Min subroh, itu tumpukan ini kan ditentukan. Artinya ketika kita memesan lewat via akad salam, memesan jual beli dengan akad salam, itu kita jangan menentukan, jangan dibatasi si penjual ini. Misalkan begini, contoh yang mudah dipahami. Saya memesan pintu ya, pintunya dari daerah Kalimantan kayunya. Terus, nah seperti itu, kayunya kita bilang harus dari Kalimantan, itu nggak boleh. Saya memesan kurmanya harus kurmanya harus ngambil di daerah ini ya, gitu. Kurmanya harus dari Arab ya, kurmanya harus
ngambilnya dari Arab, dari kebun ini, dari daerah ini, nah itu yang nggak boleh. Nah itu. Jadi ketika kita memesan dengan akad salam, ya udah bebaskan saja kepada penjual, jangan dibatasi, jangan dikhususkan seperti itu. Kalau dibatasi dan dikhususkan maka tidak sah akad salamnya. Itu saja, mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.